Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Putini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, judul subtema kita yaitu sumber energi. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Putini akan memimpin, anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, sekarang Putri ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran satu kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai matahari. Ya, matahari sebagai sumber energi terbesar. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai apa itu pola irama 3/4 ya dalam teks lagu Matahari Pagi. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar membandingkan lama waktu kegiatan. Nah, pada pembelajaran satu kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak, melompat, dan juga berjalan. Ya, gerak ini nanti ada melompat dan berjalan, ada macam-macam dan juga ada hitungannya juga. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai air sebagai sumber energi. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga terkait air. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak melompat. Ya, kali ini melompat ke depan dan juga berjalan ke belakang dengan 4 hitungan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah posisi awal. Ya, posisi awalnya berdiri tegak, lalu pandangan lurus ke depan. Ya, contohnya seperti yang ada seperti gambar yang ada di layar. Lalu posisi kaki, kedua kakinya rapat, ya, dan kedua tangan ditekuk di pinggang. Nah, ini adalah posisi awal melakukan gerak melompat ke depan dan berjalan ke belakang. Selanjutnya langkah yang kedua ini adalah ketika hitungan 1. Ya, karena tadi ada 4 hitungan. Nah, pada hitungan 1 ini langkahnya yaitu melompat ke depan dengan menolakkan kaki kanan. Nah, contohnya seperti pada gambar yang ada di layar. Ya, menolakkan dengan kaki kanan. Lompat ke depan. Selanjutnya ketika hitungan 2, langkah yang harus dilakukan adalah melompat ke depan dengan menolakkan kaki kiri. Ya, kalau tadi di hitungan pertama menolakkan menggunakan kaki kanan, nah hitungan kedua ini sebaliknya, ditolakkan menggunakan kaki kiri. Lalu hitungan yang ketiga. Dalam hitungan ketiga ini melangkahkan kaki kanan ke belakang, lalu kaki kiri mengikuti langkah kaki kanan. Ya, ini adalah langkah berjalan ke belakang.
Selanjutnya ketika hitungan yang terakhir, yaitu hitungan keempat. Ya, langkahnya yaitu melangkahkan kaki kiri ke belakang. Lalu kaki kanan mengikuti langkah kaki kiri. Nah, contohnya seperti pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya yang kedua adalah kombinasi gerak melompat ke samping. Ya, kalau tadi melompat ke depan, sekarang melompat ke samping. Lalu berjalannya juga ke samping dengan 4 hitungan. Nah, yang pertama adalah posisi awal. Posisi awalnya adalah berdiri tegak. Lalu pandangannya lurus ke depan. Kedua kaki rapat dan kedua tangannya ditekuk di pinggang. Ya, contohnya seperti pada gambar yang ada di layar. Lalu selanjutnya adalah ketika hitungan 1. Nah, ketika hitungan 1 ini melompat ke kanan dan menolakkan kaki kanan. Nah, ini adalah posisi ketika melompat ke samping. Ya, melompat ke arah kanan. Lalu hitungan kedua, melangkahkan kaki kanan ke kanan. Lalu kaki kirinya mengikuti langkah kaki kanan. Selanjutnya adalah hitungan yang ketiga, yaitu melompat ke kiri dengan menolakkan kaki kiri. Ya, kalau tadi melompat ke kanan, sekarang sebaliknya melompat ke kiri dengan menolakkan kaki kiri. Lalu hitungan keempat, melangkahkan kaki kiri ke kiri. Lalu kaki kanannya mengikuti langkah kaki kiri. Nah, itu dia anak-anak kombinasi gerak melompat dan juga berjalan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai air. Air sebagai sumber energi. Ya, ini pasti anak-anak setiap hari melakukan banyak hal yang berhubungan dengan air atau menggunakan air. Nah, air ini selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, contohnya seperti yang ada di gambar ini ya. Airnya mengalir dari atas ke bawah, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, aliran air ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air ini memiliki energi gerak. Nah, energi gerak ini dapat dimanfaatkan. Ya, energi gerak air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ya, contohnya seperti yang ada di layar. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga air. Gerakan air terjun ini dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, putaran turbin ini akan memutar generator, lalu akan membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Nah, selain untuk pembangkit listrik, air juga dapat dimanfaatkan untuk berolahraga. Misalnya, yang ada di gambar ini adalah contoh berselancar, ya, memanfaatkan air atau ombak di laut. Lalu olahraga yang berhubungan dengan air juga, yaitu arung jeram. Nah, ini juga memanfaatkan air yang mengalir di sungai. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kewajiban anggota keluarga terkait air. Ya, ada kewajiban yang harus kita lakukan, di antaranya yang pertama yaitu menggunakan air secukupnya. Ya, ini adalah juga salah satu cara untuk menghemat energi air. Ya, jadi hanya digunakan untuk hal-hal yang penting saja. Jangan dibuang-buang. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan sumber air. Ya, misalnya dengan tidak membuang sampah di sungai. Nah, itu salah satu cara menjaga kebersihan sumber air. Lalu yang ketiga, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok seperti untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, lalu untuk mencuci.
Ya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ini juga sangat penting, menutup keran air setelah digunakan. Ya, jadi ini anak-anak ketika misalnya setelah cuci tangan, entah itu di rumah atau di sekolah kalau menggunakan keran, nah kalau sudah selesai harus segera ditutup dengan rapat. Ya, ini juga salah satu cara untuk menghemat air, ya, menghemat air setelah digunakan. Lalu yang kelima adalah menghabiskan air minum yang telah diambil. Ya, ini juga contoh tanggung jawab. Misalnya mengambil 1 gelas, ya harus dihabiskan 1 gelas. Jangan sampai ada yang terbuang. Nah, selain kewajiban ada juga hak. Ya, jadi yang kita terima sebagai anggota keluarga terkait dengan air. Yang pertama yaitu mendapat air bersih dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, hak anggota keluarga terkait air yaitu meminum air. Tentunya meminum air yang bersih. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Ya, masih ingat ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah melakukan kombinasi gerak, melompat, dan juga berjalan. Lalu tadi yang kedua kita juga sudah belajar mengenai air sebagai sumber energi. Ya, dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Misalnya tadi ada pembangkit listrik tenaga air. Lalu air juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Misalnya tadi adalah berselancar dan juga arung jeram. Lalu yang ketiga kita juga sudah belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga terkait dengan air ya. Tadi kewajiban misalnya menggunakan air secukupnya, lalu menutup keran setelah selesai digunakan. Nah itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini silahkan anak-anak mengerjakan LKS halaman 9-10. Ya, penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti untuk difotokan dan dikirim. Ya, Bu Tini akan periksa satu persatu. Jadi nanti kalau ada yang salah, nanti Bu Tini beri pembetulan. Jadi harus dikirim ya. Kalau tidak mengirim, nanti tidak tahu itu tugasnya sudah dikerjakan, apakah sudah benar atau belum. Baik anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini akan memimpin anak-anak, silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas untuk dikumpulkan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.